Masih di kota Tunis, saya melanjutkan perjalanan ke Les Écuries de Mornache. Dalam bahasa Prancis artinya kandang kuda Mornak. Daerah Mornak yang dingin sangat cocok untuk olahraga berkuda. Saya pun menuju klub berkuda yang ada di sini. Marwah, hai. Wow. Hai. Hello, Marwah, nice to meet you finally. Nice to meet you too. You're riding right now? So, what's the name of the horse? Furia. Furia. Hai Furia. Hai. Nah, ini Marwah, teman baru saya dari Tunisia. Nah, kita di janjiannya emang di sini kita mau berkuda bareng. Marwah ini adalah social media influencer di Tunisia dan juga hobinya berkuda. Jadi saya mau diajak berkuda sama dia. Okay, so we're going to ride a horse. Yeah, I'm so excited. Selain dikenal di media sosial, Marwah gemar berkuda dan bertualang. Di klub berkuda ini, Marwah rutin berlatih untuk mengikuti kejuaraan nasional yang menjadi targetnya. So Marwah, how long have you been riding horse? عندي طريقة مش برشا عندي 4 شهور هكاك حكيت 5 شهور هكاك وان شاء الله ناوية باش ندخل في دي كومبيتيسيون وبرشا حاجات اسمها نحاول ديجا معناتها غرام وان شاء الله نحاول في المستقبل ان شاء الله برشا حاجات نعملهم ان شاء الله. Okay, it's great. So you want to be professional someday, right? Yeah. Ah, inshallah. Okay, I will. I support that. Kebetulan saat saya datang, ada anak-anak yang juga sedang berlatih. Meski masih anak-anak, mereka ini atlet profesional loh. Les Écuries de Mornache bukan hanya tempat berlatih menunggang kuda. Di sini juga banyak kuda yang dititipkan untuk dirawat. Kita akan mengambil kudanya dan karena ini saya belum pro dan pertama kali naik kuda, jadi saya akan dikasih kuda yang lebih tenang. Which one of the horse? Ini kuda yang akan saya tunggangi, namanya Kilina. Dia adalah kuda betina dan Kilina ini salah satu kuda yang sangat tenang. Hai Kilina, kenalan dulu ya. Kenalan dulu ya. Tak sulit ternyata menjinakkan Kilina. Pelan-pelan saya ajak ia berkenalan dengan saya. Dan tak lama, Kilina langsung nurut saya ajak keluar. Jadi kalau misalkan berkuda itu safety first, harus pakai helm juga. Tadi Marwah udah pakai helm dan ini saya juga sudah dikasih helm. Jadi langsung dipakai aja. Nah ini anak-anak ini kelihatannya kecil tapi sebenarnya mereka sudah equestrian yang pro nih. Jadi dari tadi saya diajarinnya sama mereka dari cara naik, cara agar kudanya jalan, cara stop dan kanan kirinya. So thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertama kali saya naik kuda dan saya seneng banget karena saya pecinta binatang. Dan ini pengalaman yang luar biasa sih, pertama kali naik kuda langsung sama Marwah dan di Tunisia, alhamdulillah. Ya, jadi ada 3 olahraga yang disunahkan Nabi dan salah satunya adalah berkuda. Jadi ada berenang, memanah, dan berkuda. Nah, jadi antara kuda dan penunggang tuh harus punya koneksi yang baik. Artinya penunggang harus bisa mengendalikan kuda dengan baik. Nah, itu maknanya juga kita sebagai manusia harus bisa mengendalikan diri dari emosi dan nafsu. Selain menjaga kebugaran, banyak manfaat yang bisa diambil dari olahraga berkuda.
Secara emosional, menunggang kuda membantu untuk menghilangkan stres, juga membuat pikiran lebih jernih dan fokus pada tujuan hidup. Ya, kalau di dalam tadi tempat latihan nih saya mencoba rute lain ini di bagian luar melewati kebun-kebun. Jadi naik kuda saya melihat pemandangan. Oke, saya senang banget hari ini walaupun agak capek. So it's a kind of tiring, right? Riding a horse, jadi emang agak melelahkan karena yang olahraga, tapi sangat menyenangkan juga dan pastinya ini saya merasa lebih tenang karena saya memang suka binatang, jadi bisa mengendalikan kuda tuh ada rasa accomplish tersendiri gitu, ada rasa kayak berhasil melakukan sesuatu gitu. So it's really fun today. Thank you. Welcome to Tunisia. Yeah, thank you so much Marwa. Saya diajak Marwa ke nikahan sepupunya. Wah, bagaimana ya prosesi pernikahan di Tunisia? Penasaran? Langsung saja yuk kita ke sana. Hi Marwa, thank you so much for inviting me. It's an honor. Yeah. Hi. Hi. So, Monira. oh hi Monira, your sister. How Okay, are you? good, thank you. Hi. Sirin. I'm Hayomi. My sister Monia. Oh, hi Monia. Oh, they look alike. Yeah, twin. Oh, twin. Nah ini setelah saya masuk, so far yang saya lihat pernikahan di Tunisia tidak terlalu berbeda jauh dengan pernikahan di Indonesia. Cuma ini yang saya lihat perbedaannya adalah semuanya duduk. Jadi ada banyak meja dan banyak kursi. Pernikahan di Tunisia biasanya digelar dengan banyak tempat duduk atau sitting party. Selain memang lebih nyaman, kita juga tidak lelah berdiri. Begitupun saat jamuan makan tiba, semua tamu undangan makan sambil duduk. Ya, sesuai dengan adab yang dianjurkan Rasul ketika makan. Nah ini dia pengantinnya sudah datang setelah kita menunggu lumayan lama. Dan ternyata memang di sini biasa kalau misalkan pernikahan itu di malam hari. Nah ini sekarang sudah 9:30 cuma baru mulai karena memang kalau summer atau musim panas gelapnya itu baru sekitar jam 7:30. Jadi kalau mulai jam 10 itu biasa. Jadi ini ada yang lumayan unik. Jadi mereka pengantinnya sudah datang duluan dan di pawai dan duduk sebentar di pelaminan, baru nanti akan akad. Kalau kita biasanya kita tahu di Indonesia akad dulu baru ke pelaminan. Kalau mereka ke pelaminan sebentar untuk foto saja, lalu akan melakukan akad. Setelah pengantin datang dengan jubah khas Tunisia, tak lama penghulu pun datang. Ini sebentar lagi saya akan menyaksikan akadnya dan sama seperti di Indonesia ada bapak dari calon mempelai wanita dan calon mempelai pria dan ada walinya juga di tengah. Dan ya ini momen yang sangat sakral, jadi saya juga ikut deg-degan. Ini hal yang lumayan unik buat saya, nih saya baru lihat di sini. Jadi sebelum akad dari calon pengantin pria memberikan uang dulu ke calon pengantin wanita dan berikan langsung. Uang yang diberikan ini simbol bahwa sang suami bisa menghidupi istrinya kelak. Ijab kabul, momen di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat menyaksikan langsung serta saat pintu Arasy terbuka selebar-lebarnya. Ini bedanya dengan Indonesia. Saat akad, penghulu hanya bertanya kepada mempelai wanita. Kemudian mempelai wanita menjawab pinangan mempelai laki-laki. Alhamdulillah, sudah sah. Pernikahan di Tunisia merupakan campuran budaya Timur Tengah dan Eropa, khususnya Prancis. Senang sekali saya diundang keluarga Marwa. Semoga pernikahan sepupu Marwa sakinah mawaddah warohmah ya. Pagi ini saya melanjutkan perjalanan saya ke daerah Rades. Tempat ini merupakan salah satu klub panahan di Tunisia.
Kalau sebelumnya saya sudah mengikuti kegiatan olahraga yang disunahkan Nabi, yaitu berkuda, kali ini saya akan ikut memanah. Panahan, salah satu olahraga yang disunahkan Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya sudah berada di salah satu klub archery di Tunisia dan saya juga sudah berjanjian dengan dua atlet memanah yaitu Iman dan Mehdi. Jadi mereka lagi latihan, jadi saya mau langsung samperin aja. Hai, Iman, Mehdi. Hi. Nice to finally meet you. Nice to meet you finally. Thanks. I see you guys practicing from afar. You guys are awesome. Ini jadi Mehdi dan Iman atletnya dan mereka lagi latihan dan saya mau langsung lihat-lihat aja. So you can continue. I will watch you and being amazed right here. To try? Of course, Yes, of course. now or, Maybe then, later, you watch after. them and then you. Yeah, of course. Yay. Jadi saya boleh coba juga nih ternyata sama Iman. Cuma harus lihat mereka dulu latihan. Kebetulan sekali saat saya datang sedang jadwalnya latihan untuk para atlet memanah yang sudah mengikuti kejuaraan. Seperti Harun dan Mulka, atlet remaja yang sudah ikut kejuaraan dan memenangkan juara 1 dan 2 untuk atlet remaja Tunisia. Wow, itu hampir banget di tengah. Tapi katanya anginnya sekarang lagi kencang banget, jadi agak susah. Tapi anginnya kencang sekalipun mereka sudah hampir banget pas di tengah, luar biasa. Oh, so very slowly. Ini saya lagi diajarin sama Iman, dan ini saya masih pakai panahan yang untuk pemula, dan juga jaraknya masih sekitar 7 meter nih. Untuk pertama kali harus mengenal dulu panah dan busurnya. Olahraga memanah membutuhkan ketelitian, kontrol, fokus, dan tekad. Memanah dapat dilakukan semua orang, tidak peduli usia, jenis kelamin, atau kemampuan. Nah, ini di dalam Islam dianjurkan untuk olahraga memanah, salah satunya untuk fokus. Nah, ini seperti sekarang nih saya harus mencari fokusnya dengan cara menutup mata sebelah kanan. The win. So, yeah. 0 point. Sekarang Mehdi akan memanah dengan jarak 70 meter. Ini adalah kelas pertandingan championship. Meskipun alat dan busurnya sama, tapi kelas championship punya target yang lebih besar dan jauh. Wah, ini hasilnya terbaik di skor 6, ada yang 5, ada yang 3, dan ada yang 2. Karena tadi anginnya juga sangat kencang dan tadi jauh sekali ya 70 meter. Tapi buat jarak 70 meter dan anginnya yang luar biasa kencang, ini tuh keren banget. Also Mehdi, why you choose archery as your sport activity? دونك بعد برشا رياضة معناتها تعرفت على الرياضة هذيا اللي هي الرماية بالقوس وعجبتني معناتها وبديت نمارس فيها معناتها. Jika dilakukan teratur, olahraga ini dapat melatih kesabaran, menghindari distraksi, merelaksasi tubuh, serta melatih kekuatan terutama di otot tangan dan dada. Mehdi mencoba untuk kedua kalinya dengan harapan dapat skor yang lebih baik. Ya, yang tembakan kedua lebih jitu. Nah, ini percobaan kedua Mehdi, ada di skor 8 dan skor 7, jadi jauh lebih baik dari percobaan pertama walaupun anginnya juga tetap kencang. So, good job Mehdi. Subhanallah, Mehdi memang atlet memanah yang profesional. Baru-baru ini ia mendapatkan medali perunggu di kejuaraan Tunisia. Pada masa Rasulullah, memanah menjadi sarana penting untuk berperang. Kepiawaian memanah akan memberi keuntungan besar kepada kaum muslimin dalam memetik kemenangan di berbagai medan perang. Nah, dan memanah ini adalah salah satu olahraga
yang dianjurkan oleh Nabi karena memanah itu adalah salah satu kunci kemenangan di dalam perang. Jadi hari ini saya senang sekali bisa berpartisipasi dalam olahraga memanah yang melatih ketenangan dan juga fokus. الإسلام دين التسامح والمحبة. الإسلام peace and love. الإسلام دين محبة وتواحد. الإسلام دين الرحمة. أحب الناس إلى الله أنفعهم. Alhamdulillah, hari ini saya menambah pengalaman baru dan juga menerima banyak keramahan warga Tunisia.